wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan saya Bu Sulaili pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. 3 yang akan kita pelajari subtema hari ini yaitu Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. Tujuan pembelajaran dari belajar Asmaul Husna adalah yang pertama, memahami sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Tujuan yang kedua adalah menganalisis sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Untuk pelajaran yang kali ini adalah tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nanti yang akan kita pelajari ada 3 submateri. Yang pertama adalah Al-Malik, yang kedua adalah Al-Aziz, dan yang ketiga adalah Al-Qudus. Yang pertama Al-Malik. Al-Malik artinya yang maha merajai. Al-Malik artinya yang maha merajai. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Selain itu, Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Dia membutuhkan kepada sesuatu pun, tapi sebaliknya, segala sesuatu membutuhkannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Raja, Maha Suci, dan yang Maha Sejahtera. Kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna dan tidak terbatas. Kekuasaannya itu maha tinggi, tidak dapat disentuh dan dipengaruhi oleh siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi sekaligus pencabut kekuasaan makhluknya. Jadi semua makhluk itu akan diberi dan suatu ketika juga akan dicabut, termasuk kekuasaan manusia yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia harus bersikap rendah diri, tidak sombong, tidak semena-mena, tidak angkuh dengan kekuasaan yang bersifat semu dan sementara. Jadi kekuasaan yang bersifat sementara itu jangan diunggul-unggulkan, jangan disombong-sombongkan. Karena apa? Karena nanti akan diambil oleh Allah, akan dicabut. Seperti apa? Misalnya seperti kekuasaan politik, jabatan kementerian, kepemimpinan pada sebuah institusi, kepengurusan pada sebuah organisasi atau partai, dan masih banyak lagi. Semua itu nanti akan dicabut oleh Allah. Seperti seorang guru ketika sudah umur 60 tahun itu akan pensiun. Nah, setelah pensiun berarti sudah tidak menjadi guru lagi, kepemimpinan sudah tidak menjadi pemimpin lagi, dan sebagainya. Jadi kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang ada pada diri kita, apa saja, rumah kita, tanah kita, sawah kita, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja, dengan cara apapun, dia bisa mengambilnya, ya, dengan mudah mengambilnya. Saya ingin mengambil rumahnya ini, mudah saja diambil. Saya ingin mengambil motornya ini, mudah saja diambil. Jadi semua milik kita itu adalah milik Allah. Kita hanya dititipi saja. Yang kedua adalah sifat Al-Qudus. Apa itu Al-Qudus? Al-Qudus adalah Maha Suci.
Al-Qudus berarti Maha Suci. Yang dimaksud dengan Al-Qudus adalah bahwa Allah itu bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Jadi Allah itu tidak punya kekurangan, tidak punya aib, dan tidak punya kesalahan. Sedangkan makhluknya itu sangat kurang, punya aib, juga sering melakukan kesalahan. Artinya apa? Bahwa Allah itu amat jauh dari sifat yang jelek, lebih pantas menyandang sifat yang baik dan mulia. Jadi Allah itu punya sifat-sifat yang baik dan mulia, sedangkan yang buruk itu adalah milik makhluknya. Kalau Allah itu bersifat yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai kebersihan dan kesucian. Jadi sebagai manusia, hendaklah kita hidup selalu dalam keadaan yang bersih. Misalnya, sebelum sholat kita harus berwudu. Wajib melakukan wudu. Wudu itu menghilangkan dari hadas atau najis. Ya. Untuk menghadap Allah, tubuh kita harus bersih dari kotoran dan najis. Menyucikan pikiran kita dari niat yang buruk, berprasangka buruk, dan nafsu yang kotor. Karena niat yang buruk akan menghasilkan kerja yang buruk atau kejahatan, sedangkan nafsu yang kotor akan menghasilkan kemaksiatan. Jadi kita harus berprasangka yang baik, menyucikan pikiran kita dengan yang baik, harus dengan melakukan hal-hal yang baik supaya terhindar dari kejahatan. Dalam surat Al-Hasr ayat 23 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, Al-Qudus yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, jadi Allah itu Maha Raja, Maha Suci, Sejahtera, yang memberikan keamanan. Jadi kita semua sebagai umat manusia itu harus suka dengan kebersihan. Ada hadis Nabi juga ada, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kalau kita bersikap bersih, suci, nah kita juga mempunyai iman yang kuat. Ya, jadi hikmah apa ketika kita sudah mengimani sifat Al-Qudus? Nah, dari sifat Al-Qudus, hikmah yang kita ambil adalah yang pertama, kita dapat menikmati apapun tanpa berprasangka buruk karena Allah berdasarkan prasangka hambanya. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah karena Allah itu suci dan baik. Yang terpenting, kejadian apapun yang menimpa harus mengubah kita menjadi lebih baik. Jadi ketika kita mendapat keburukan, kita harus mengubahnya dengan kebaikan. Yang kedua, siap dengan ketidaksempurnaan kita. Jadi sebagai manusia itu kita tidak sempurna. Jadi kita harus siap dengan semua itu. Yang ketiga, siap dengan segala kekurangan orang lain. Jadi selain kita tidak sempurna, orang lain punya kekurangan, kita harus mengakuinya. Karena semua kesempurnaan, kelebihan itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu tidak sempurna, sangat kurang, maka kita harus siap menerima segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Asmaul Husna yang berikutnya atau yang ketiga adalah Al-Aziz. Al-Aziz adalah salah satu dari Asmaul Husna yang artinya adalah Maha Perkasa. Dia dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jadi yang Maha Perkasa itu hanya Allah,
bukan yang badannya besar itu perkasa, yang badannya besar itu kuat. Masih kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menghendaki banjir terjadi, karena Allah Maha Perkasa, maka banjir itu pun akan terjadi. Jika Allah menghendaki hujan turun berhenti sesaat, maka juga terjadi. Hujan lebat juga terjadi. Bahkan ketika hujan turun dalam keadaan matahari bersinar, hal itu pun bisa terjadi. Jadi apapun yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi, karena Allah itu Maha Perkasa, Maha yang sangat kuat. Nah, demikianlah kehendak Allah itu pasti akan terwujud. Jadi apa yang beliau inginkan, apa yang diinginkan oleh Allah itu pasti akan terwujud. Dalam firman-Nya surat Yasin ayat 1-5 disebutkan bahwa Allah itu memiliki maha keperkasaan dan maha kasih sayang, yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Artinya, Yasin, wahai Yasin. Siapa itu Yasin? Yasin adalah Muhammad. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul. Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Aziz, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah apa saja? Memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah. Semua manusia itu pasti punya masalah, baik itu masalah ringan, masalah sedang, ataupun masalah berat. Semua manusia pasti punya masalah. Anak muda, dewasa, orang tua, semua pasti punya masalah. Tapi kita harus bagaimana? Kita harus tegar dalam menghadapinya. Nah, selain itu juga sebagai murid, tegar dalam menuntut ilmu, harus sabar, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menghadapi musibah yang datang. Serta selalu memiliki akhlak dan watak yang izah. Apa itu izah? Kuat, tangguh dalam menggapai cita-cita. Jadi kita semua harus tangguh dalam menghadapi semua yang kita lalui. Ya, jadi sebagai siswa kita harus sabar, harus tegar. Berangkat sekolah, berangkat, lalu menuntut ilmu, mendengarkan guru, mendengarkan penjelasannya, menjalankan tugas dari guru. Nah, itu berarti kita tegar dalam menghadapi segala yang kita lakukan atau kita. Dari materi kita kali ini ya, 3 materi yang sudah kita pelajari yaitu Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz ya. Al-Malik itu adalah maharaja. Jadi semua yang ada di bumi ini dirajai oleh Allah. Yang kedua adalah Al-Qudus. Al-Qudus itu adalah maha suci. Jadi Allah itu maha suci dan bersih. Manusia kadang masih jorok, tapi kalau Allah itu maha suci. Al-Aziz, yang maha perkasa, yang kuat ya, itu adalah Al-Aziz. Nah, dari sini semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya anak-anak yang sedang belajar akidah akhlak tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.